بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan hamdalah dan menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan inayahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sekalian. Melanjutkan pembahasan kita dari kajian Sahihul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita dan meneranginya dengan cahaya ilmu, agar kemudian kita berjalan di muka bumi ini dalam keadaan kita memiliki nurul iman dan nurul ilm, cahaya keimanan dan cahaya ilmu yang mengantarkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali pada bab yang berikutnya, masih dalam pembahasan tentang Kitabul Iman. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu halawatil iman. Bab penjelasan tentang manisnya keimanan. Di dalam bab ini beliau akan menjelaskan dan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita sekalian bahwa al-iman memiliki halawah, memiliki rasa yang manis. Namun yang dimaksud manisnya di sini bukan manis secara hissi yang bisa dirasakan dengan lisan. Namun yang dimaksud manis adalah manis secara ma'nawi. Kemanisan iman, keindahan dan ketenangan yang terdapat dalam hati kita di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghunjamkan keimanan itu pada diri-diri kita. Maka di saat itulah kita merasakan indahnya, nikmatnya, lezatnya menjadi seorang mukmin, lebih dari segala sesuatu. Ibaratnya keimanan tersebut bagaikan orang yang dalam keadaan sehat, yang apabila dia merasakan yang manis-manis dari makanan dan minuman, maka dia merasakan kenikmatan. Seorang yang dalam keadaan sehat, ketika dia mencicipi madu, maka dia merasakan madu itu manis.
dia betul-betul merasakan hakikatnya sebagaimana mestinya dari rasa yang asli. Akan tetapi orang yang dalam keadaan sakit, ya, yang terbaring di atas pembaringannya, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya dia merasakan pahit, walaupun yang diberikan adalah yang manis. Maka begitulah perumpamaan seorang yang memiliki keimanan. Di antara kaum mukminin ada yang memiliki iman yang sahih, iman yang sehat, berada di atas hakikatul iman. Maka mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Merasakan demikian banyak faidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia disebabkan karena keimanannya. Semakin dia memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin merasakan indahnya dan kenikmatan menjadi seorang mukmin. Nikmatnya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau seorang yang memiliki iman yang sakit, iman yang lemah, yang dicampuri dengan berbagai macam kemaksiatan. Sebenarnya dia punya iman, tapi dia tidak merasakan manisnya keimanan itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Selesai dia melaksanakan sholat secara berjamaah, dia tidak merasakan ada penambahan iman. Ya, selesai dia membaca Al-Quran Karim, dia tidak merasakan ada iman yang bertambah, ada suatu kelezatan yang terdapat pada dirinya dari kenikmatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu bergelimang kemaksiatan, mendengarkan nyanyian, musik-musik, maka dia merasakan kehilangan dan merasakan suatu kesenangan yang dia tidak merasakannya pada saat membaca Al-Quran, pada saat dia beribadah. Maka ini menunjukkan bahwa pada diri seorang tersebut terdapat penyakit. Yang penyakit ini menghalangi dia untuk merasakan halawatul iman, manisnya keimanan itu. Oleh karenanya para ulama salaf rahimahumullah ta'ala, wa ala ra'sihim, terlebih dari kalangan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa pada saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau sebagai tanda rasa syukurnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, beliau merasakan nikmat beribadah. Sampai beliau beribadah yang menyebabkan bengkaknya kaki-kaki beliau, sehingga istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan melihat suaminya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alaysallahu azza wa jalla qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu ya Rasulullah dari dosa-dosa kamu yang terdahulu yang akan datang? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk berpuasa wisal, menyambung puasa, tidak makan dan tidak minum di malam hari, menyambung dari puasa yang satu ke puasa yang berikutnya karena nikmatnya beliau beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Beliau juga mengatakan kepada Bilal radhiyallahu taala, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Istirahatkanlah kami, tenangkanlah kami dengan apa? Dengan salat. Ini tingkatan dan derajat orang-orang yang merasakan nikmatnya dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan telah dijadikan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Ada masalah salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang punya kelemahan iman. Ada problem minum khamr. Ya, ada permasalahan semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu punya halawah, punya kenikmatan, kemanisan yang apabila dirasakan oleh seorang mukmin
maka dia merasakan demikian indahnya keimanan itu. Nikmatnya menjadi seorang mukmin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menukilkan dari salah seorang ulama yang bernama Abu Muhammad bin Abi Jamrah, di mana beliau menjelaskan bahwa al-halawah, rasa manis yang terdapat pada keimanan tersebut. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada keimanan itu ada rasa manisnya, ada halawahnya? Hal ini disebabkan karena Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim dalam surah Ibrahim bahwa kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah itu, dan amalan-amalannya, ya, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan keimanan, diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya seperti pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Permisalan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik, pohon yang indah. Asluha thabit, yang akarnya kokoh di bawah tanah, ya, dan memiliki tiang yang kokoh. Wa far'uha fis sama', sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Maka begitulah kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dari amalan-amalan ketaatan. Kata beliau, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah itu ibaratnya seperti pohon tersebut atau akar pohon, ya, yang memiliki tiang yang kokoh sekali. Maka itulah kalimat tauhidnya. Yang kalau itu lemah, sama seperti kelemahan yang terdapat pada tauhid seseorang, maka dapat menyebabkan rubuhnya seluruh pohon tersebut. Ya, dibatalkan kalimat la ilaha illallah dengan kesyirikan misalnya, maka hancurlah pohon itu dan rubuhlah pohonnya sebagaimana rubuhnya keimanan seorang, dan batallah keimanannya. Dia bisa menjadi kafir dan menjadi musyrik. Fa in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah, pasti terhapus amalan-amalan kalian, dan kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jadi tiang itu yang memiliki akar yang sangat kokoh, itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun ranting-rantingnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ijtinabul awamir, imtithalul awamir wa ijtinabun an-nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu ranting-rantingnya. Sedangkan dedaunannya adalah merupakan amalan-amalan yang dipentingkan atau yang diamalkan oleh kaum mukminin, berupa amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah yang semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan buahnya itu adalah ketaatan itu sendiri, yang apabila buah tersebut matang, maka seorang pun mampu untuk memanen dari buah yang matang itu. Maka itulah pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, berupa pahala yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bersabar dalam menanam pohon al-ikhlas, kalimatul ikhlas itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya dengan tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna, Abu Musa al-Basri al-mulaqab bizamin, thiqah. Qala haddatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Qala haddatsana Ayyub. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Ayyub. Dan Ayyub yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani, salah seorang imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah yang ada di Basrah. Dan beliau dikenal pada zamannya
teguh dalam mempertahankan sunnah Rasulullah SAW dan keras terhadap ahlul bid'ah. Bahkan saking kerasnya beliau dan tegasnya terhadap ahlul bid'ah, tatkala ada seorang yang ingin mengajak dia berdialog, seorang dari kalangan ahlul bid'ah, salah seorang tokoh, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan banyak manusia, orang ini datang kepada Ayyub bin Abi Tamimah. Lalu kemudian orang ini mengatakan pada Ayyub, wahai Ayyub, ukallimuka kalimah, saya ingin mengajakmu berdialog walaupun satu kalimat saja. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimah. Tidak, saya tidak akan meladeni kamu walaupun setengah kata, saya tidak akan ladeni. Nah, bahkan ini pernah terjadi di kalangan sebagian para imamatus salaf. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika ada seorang datang kepada beliau dan ingin mengajak berdialog, ya, berdebat, ya, ingin mengajak berdebat dalam satu perkara yang telah menjadi prinsip dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini ragu. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, adapun saya sudah yakin di atas agama saya. Kalau kamu masih ragu, kamu pergi saja debat dengan orang-orang seperti kamu, ya, yang sama seperti kamu, orang-orang yang ragu. Adapun saya telah yakin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan diajak tukar pikiran, ya, karena pemikiran kita baik, jangan ditukar dengan yang buruk. Ini Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullahu taala. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Jadi sanad dari riwayat ini kebanyakannya adalah mereka yang berasal dari Basrah, yang menjelaskan kepada kita bahwa kampung atau negeri Al-Basrah yang sekarang ini dalam penjajahan oleh orang-orang kafir, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Demikian pula Kufah merupakan tempat lahirnya banyak dari kalangan para ulama, dari Irak, dari Baghdad, dari Kufah, dari Basrah dan yang sekitarnya. Banyak sekali dari kalangan para ulama yang muncul dari kampung-kampung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali melahirkan para ulama yang berasal dari kampung-kampung tersebut sebagaimana dahulu. Dan hendaklah kita senantiasa mendoakan kaum muslimin, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan perlindungan pada mereka dan memberikan hidayah kepada mereka agar mereka senantiasa terbimbing di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak terombang-ambing oleh banyaknya propaganda dan banyaknya tipu daya dari para syaitan dan orang-orang kafir, la'anahumullah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah, selama 10 tahun selama di Madinah. Anas bin Malik melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga wajarlah kalau beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathun man kunna fihi, ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara tersebut berkumpul pada diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya keimanan itu, nikmatnya menjadi seorang mukmin. Semakin indah dia merasakan hidup ini di dunia, demikian pula di akhirat. Dan tentunya itu adalah merupakan permintaan kita semua. Bukankah kita selalu berdoa seperti doanya Rasulullah SAW dan doanya para nabi dan rasul? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Dan tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali dengan iman. Seorang hidup di muka bumi ini tanpa dasar keimanan, tanpa memiliki tauhid, maka ibaratnya dia seperti bangkai yang berjalan di muka bumi. Dia memiliki ruh, akan tetapi tidak memiliki keimanan. Maka ini ada merugikan mereka.
Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Mereka lepaskan hidayah, yang mereka beli adalah kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah di kalangan orang-orang mendapatkan hidayah. Maka barang siapa yang berkumpul ketiga perkara ini, kata Nabi SAW, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kecintaan yang tertinggi adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan konsekuensi kecintaan seorang kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia harus cinta pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa wahyu. Karena taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipisahkan. Ada sebagian orang mengatakan cukup saya cinta saja kepada Allah, Rasul tidak, karena dia juga manusia. Cukup saya hanya mengikuti Al-Qur'an, adapun sunnahnya tidak. Hanya Al-Qur'an saja, karena Al-Qur'an itulah satu-satunya petunjuk. Betul. Al-Qur'anul Karim satu-satunya petunjuk yang membimbing umat ini. Tapi bukankah di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul cegah kalian darinya tinggalkan. Itulah perintah dari Al-Quran Karim. Ketika seorang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran Karim. Demikian pula Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, maka dia akan ditimpa fitnah, kesesatan di muka bumi, dan dia akan merasakan malapetaka, azab yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Dan masih banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa seorang yang hendak mengamalkan Al-Quran harus melalui jalurnya Rasulullah SAW. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul yang akan membimbing manusia ini kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian Rasul inilah yang dijadikan sebagai al-hadi, yang membimbing umat, sebagai mursyid, yang mengarahkan umat ini kepada as-siratul mustaqim. Sehingga cinta kepada Rasulullah buktinya adalah taat kepadanya, mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, dan itu merupakan bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Apabila seseorang hendak membuktikan kecintaan dia kepada Allah, gimana cara membuktikan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Katakanlah kepada manusia, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ada buktinya. Gimana cara membuktikan? Fattabi'un, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian telah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Tapi kalau misalnya seorang mengatakan, saya tetap cinta kepada Allah, saya tidak bisa untuk melepaskan kecintaan saya dari Allah, tapi untuk mengikuti Rasul enggaklah. Tapi tetap saya cinta kepada Allah. Nah, berarti itu cinta palsu. Nah, cinta yang imitasi bukan asli. Nah, kenapa? Karena ketika dihadapkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menolak kecintaan itu. Iya kan? Kenapa? Allah telah mengatakan kalau memang kamu cinta kepada Allah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kamu tidak mengikutinya berarti kamu memang tidak cinta kepada Allah. Kecintaan kamu itu dusta. Ya. Maka ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat yang menjadi ujian bagi seluruh manusia yang mengklaim bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak lulus ujian ini maka dia berarti tidak cinta kepada Allah. Dan barang siapa yang mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini maka dialah orang yang benar-benar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan Rasul itu lebih tinggi daripada selain keduanya. Daripada dirinya sendiri, daripada anak-anaknya, dari istrinya, bahkan orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus yang paling diutamakan. Ketika bertentangan antara dua perintah, perintah Allah dengan perintah orang tua, maka tidak boleh menaati perintah orang tua bila bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Karena orang ini dekat kepada Allah, karena orang ini bertakwa kepada Allah. Karena orang ini menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia cinta kepadanya. Ini cinta yang akan menimbulkan perasaan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Ya, kenapa? Karena ketika dia cinta kepada seorang tersebut, kecintaannya itu digantungkan atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat orang itu kepada Allah, maka semakin besar rasa cinta kepadanya. Oleh karena itu, kaum muslimin harus cinta 100%, tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada mereka-mereka yang memiliki keimanan yang khalis, keimanan yang murni. Seperti imannya para nabi dan rasul. Kita harus cinta kepada mereka dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada kebencian. Cinta kepada para sahabat, kita harus cinta kepada mereka dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada kebencian. Cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para syuhada. Sebaliknya, jika ada seorang muslim yang semakin jauh dari kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya, gemar melakukan perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah, maka semakin jauh pula rasa cinta kita kepada dia. Karena cinta kita digantungkan atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan cinta yang tidak ada putusnya, dunia akhirah. Berbeda dengan cinta-cinta dunia. Ada orang cinta kepada orang yang lain karena orang ini hanya dijadikan sebagai penghiburnya dia saja di masa-masa senggang. Ya. Cinta yang seperti ini akan terputus. Ya. Akan terputus. Ada orang yang cinta kepada orang lain disebabkan karena dia punya kedudukan yang tinggi. Kalaulah dia tidak punya kedudukan itu, dia tidak akan cinta. Ini juga cinta yang tidak akan sifatnya abadi. Akan terputus. Adapun yang sifatnya abadi, yang akan terus-menerus, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga perasaan cinta tersebut di antara mereka adalah cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu yang cinta kepada orang lain karena Allah akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang mereka saling cinta mencintai, saling berteman setia, pada hari kiamat nanti akan menjadi permusuhan antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang mendasari rasa cintanya karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia tidak ingin terjatuh dan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan.
kama yakrahu ay yuqdhafa fin-nar, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Seorang tidak ingin menjerumuskan dirinya ke dalam api tentunya. Ya. Jika dia tidak ingin melakukan hal tersebut, maka hendaklah dia ketahui bahwa kembali kepada kekufuran itu sama dengan mencemplungkan dirinya ke dalam api neraka. Ya. Seorang yang punya rasa keimanan, yang jujur, yang murni dalam dirinya, ketika dia jatuh dalam perbuatan kemaksiatan itu sangat berat sekali dia merasakan. Sangat berat. Lihat kondisi para sahabat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kalian ini ya melakukan perbuatan-perbuatan dosa ibaratnya seperti seekor lalat yang hinggap ke hidung, lalu kemudian kalian tinggal menepisnya saja, lalu kemudian lalat itu pun pergi. Kalian menganggap sepele perbuatan dosa itu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu kami dahulu di zaman Rasulullah SAW menganggapnya seperti ada gunung yang di atas kami yang akan menimpa kami. Saking takutnya mereka. Satu perbuatan dosa, khawatir jangan sampai dengan perbuatan dosa ini menyebabkan mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau menyebabkan mereka keluar dari Islam, waliyadzubillah, sehingga mereka tidak merasakan kenikmatan yang Allah berikan berupa surga. Ini para sahabat. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di bulan Ramadan ada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah. Kata dia, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Heran Rasulullah, ada apa orang ini kok datang-datang langsung mengatakan aku telah binasa? Ya. Dalam riwayat yang lain orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihtaraktu." Wahai Rasulullah, aku telah terbakar. Jadi perbuatan dosa itu seakan-akan sahabat ini telah merasakan bahwa dia seakan-akan terbakar dengan perbuatan dosa itu. Padahal belum lagi azab itu sampai kepada dia. Allah belum menyiksanya. Dia baru terjatuh dalam perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Dalam satu perkara dia sudah merasakan bahwa dia telah binasa. Ini para sahabat. Sampai Rasulullah bertanya, "Wa ma ahlakak?" Apa yang menyebabkan kamu itu binasa? Kata orang ini, "Waqatu ala ahli fi Ramadan." Aku telah menggauli istriku di siang hari Ramadan. Itu masalahnya. Ya. Tapi orang sekarang juga santainya di bulan Ramadan, rokokan di tengah jalan. Tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa, itu nggak merasa, ya. Tidak malu untuk mendatangi warung makan walaupun terbuka, padahal dia tidak punya uzur. Nah, apalagi kalau hanya sekedar mendatangi istri, bagi dia nikmat, bukan kebakaran, bukan kebinasaan bagi dia. Ya, siang hari Ramadan, banyak manusia yang seperti ini. Ketika ditanya Anda Muslim, Muslim. Ini KTP Muslim. Nah, tapi subhanallah. Ya. Syattana baina musyarriqin wa mugharrib. Ya, kata orang-orang Arab sangat berbeda antara timur dan barat. Kalau yang di sana para sahabat terjerumus dalam satu perbuatan dosa, merasakan sakit, seakan-akan dirinya telah terbakar oleh api neraka. Nah, dalam perkara menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan, yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kafarah, penebus dosanya itu. Begitulah para sahabat. Tapi coba kita bandingkan dengan orang-orang sekarang, demikian ringannya dia berbuat dosa, ya. Demikian santainya dia terbiasa dengan perbuatan dosa. Yang ini sangat berbahaya sekali karena akan mengantarkan pada kekufuran. Para ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah pengantar kekufuran yang dapat menyebabkan seorang itu jatuh dalam kekafiran. Sehingga dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketiga perkara ini hendaklah kita tanamkan pada diri kita. Jadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang tertinggi, walaupun kita harus meninggalkan dunia dan segala isinya.
Walaupun kita harus menginfakkan seluruh harta dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah yang paling utama, yang akan menanamkan rasa cinta, rasa manisnya menjadi seorang mukmin dalam diri kita. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Allah yang membayar, kita yang menjual. Yang kita jual kepada Allah adalah jiwa kita dan harta kita. Allah menggantinya dengan apa? Bayarannya adalah surga. Bi anna lahumul jannah, mereka akan mendapatkan jaminan surga. Itu kalau kita berkorban. Kita rela mengorbankan harta kita dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang membaca kisah-kisah para sahabat tentang masalah ini, subhanallah, kita akan melihat demikian ajaibnya, menakjubkannya keimanan yang ada pada mereka. Sebagai contoh saja Umair bin Humam. Umair bin Humam salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah mentahridu as-sahabah, memberikan semangat kepada para sahabat agar mereka bangkit untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bangkitlah kalian wahai para sahabat untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ini baru ucapannya Rasulullah, belum dilihat, ya, baru merupakan khabar. Dan Nabi mengatakan laisal khabaru kal muayyanah, tidak sama antara khabar dengan melihat secara langsung. Ini baru digambarkan dan dikhabarkan kepada para sahabat bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Tak bisa dibayangkan bagaimana luasnya itu. Nah, Umair bin Humam yang sedang makan kurma mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini sambil beliau mengatakan bakhin, bakhin. Bakhin ini merupakan ucapan ta'ajub. Ya. Kata Rasulullah, apa yang menyebabkan kau mengucapkan bakhin, bakhin wahai Umair? Kata Umair, arju an akuna min ahliha. Saya berharap agar saya termasuk di antara penduduk surga itu. Kata Rasulullah, anta min ahliha. Kamu termasuk di antaranya. Mendapatkan jaminan itu, maka tanpa fikir panjang Umair ini, sambil makan kurma dia mengatakan, wallah, kalau saya memakan kurma-kurmaku ini, saya membiarkannya, ini kehidupan yang masih panjang. Jangan sampai dia asyik makan kurma, ternyata perang sudah selesai, orang-orang kafirnya sudah mati semua. Ini kehidupan yang cukup panjang. Maka dia lemparkan kurmanya, dia maju ke medan pertempuran sampai dia meninggal. Subhanallah. Dia merasakan nikmat pada saat dia mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kisahnya Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Kisahnya Anas bin Nadhr. Pada waktu perang Badar, Anas bin Nadhr ini termasuk sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar, sehingga dia sangat bersedih sekali, menyesali. Kenapa dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW? Karena memang pada waktu itu peperangan yang tidak disangka-sangka. Para sahabat tidak punya persiapan untuk berperang. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, maka terjadilah pertempuran di Badar. Anas bin Nadhr tidak mengikuti pertempuran itu sehingga dia sangat menyesal. Maka dia sempat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya Allah, kalaulah sekiranya aku dipertemukan kembali pada masa yang akan datang, aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Nah, apa yang aku kerjakan? Maka pada tahun yang berikutnya meletuslah perang Uhud. Ya, kita mengetahui kondisi perang Uhud, di mana kaum mukminin benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Disebabkan pelanggaran sebagian dari para sahabat, mereka turun gunung yang menyebabkan kocar-kacirnya barisan kaum muslimin, sehingga mereka pun diserang dari dua arah oleh orang-orang musyrikin yang menyebabkan kaum muslimin bingung yang mana teman dan mana lawan. Sehingga di antara sebagian kaum muslimin membunuh temannya sendiri.
Termasuk diantaranya ayah Jabir radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Haram, meninggal di tangan kaum muslimin. Nggak tahu kalau itu muslim. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka Anas bin Nadhr sambil dia berteriak, ya, dia mengatakan, Uhud, Uhud, ya, saya akan mendekati Uhud. Demi Allah, saya telah mencium bau surga sekarang ini. Demi Allah, saya telah mencium bau surga. Saya akan berangkat ke medan pertempuran, dalam keadaan pertempuran sengit pada waktu itu. Jumlah kaum musyrikin yang demikian banyak. Maka dia maju ke pertempuran tersebut. Sementara kaum muslimin sudah dipukul mundur. Maka dia maju ke pertempuran itu. Ya. Dan dia terus bertempur melawan orang-orang musyrikin. Sampai kemudian disebutkan bahwa lebih dari 80 dari luka yang ada pada tubuh beliau. Dari tusukan tombak, panah, pedang, dan lain sebagainya. Barulah setelah itu beliau roboh dan meninggal. Nah, meninggal. Ya, telah merasakan baunya surga. Pada saat itu setelah terjadinya pertempuran, kaum muslimin mencari mayat-mayat kaum muslimin. Mereka mencari mayatnya Anas bin Nadhr, tidak ada yang mengetahui mayatnya. Kecuali ada salah seorang saudara perempuannya yang dia mengetahui dan menandai dari salah satu jarinya. Setelah dia melihat, ini adalah Anas bin Nadhr. Sudah tidak dikenali lagi wajahnya. Nah, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkenaan tentang Anas bin Nadhr ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka itu jujur terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya. Di antara mereka itu adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu taala. Inilah para sahabat. Ya. Kejujuran mereka menyebabkan mereka betul-betul merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalaulah kita betul-betul mencamkan, berusaha untuk mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 poin ini, maka janji Allah itu pasti di mana seorang itu akan merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu telah masuk, insyaallah ini ada pertanyaan kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.